Halo guys, welcome to Mr. Suling Mas Channel. Di video kali ini akan saya sajikan salah satu skakmat terbaik dari Mr. Suling Mas. Berikut ini ulasan dan strategi permainannya. Tanpa berlama-lama langsung kita saksikan aja ya guys. Putih pion D4, lalu diikuti oleh hitam pion B6. Ini adalah pembukaan English Defense Opening. Lalu pion ke C4, hitam gajah B7. Gajah hitam bermaksud untuk menguasai jalur diagonal ini dan memblok langkah pion G2. Putih gajah ke F4 untuk mulai membuka serangan. Diikuti oleh hitam pion ke G6 dengan tujuan agar gajah bisa ke G7 untuk dapat menguasai jalur diagonal hitam dan persiapan untuk agar raja bisa melakukan rokade. Lalu putih kuda ke C3 diikuti oleh hitam gajah G7. Lalu pion ke E4 dengan tujuan agar bisa menguasai papan tengah permainan. Pion hitam ke E6 lalu diikuti oleh putih kuda F3 dengan tujuan untuk membantu daya dobrak serangan. Lalu kuda hitam ke E7 untuk persiapan rokade. Lalu menteri putih ke D2 untuk mulai melancarkan serangan dari sisi kanan. Sesuai dengan rencana, hitam melakukan rokade. Diikuti oleh gajah putih ke D3 dengan tujuan agar bisa melakukan rokade bila diperlukan. Lalu pion hitam ke C6 diikuti oleh pion putih ke H4, mulai menyisir dan menyerang dari sisi kanan. Lalu pion hitam ke D5 untuk mengajak pertukaran pion. Putih tidak meladeninya, tapi hanya maju selangkah ke E5 untuk memblok jalur gajah hitam. Pion hitam makan C4, lalu dibalas oleh putih dengan gajah makan pion hitam di C4. Kuda hitam ke F5 untuk menguatkan posisi dan mengincar bidak-bidak putih. Putih lalu melangkahkan pion ke H5 untuk membongkar pertahanan lawan. Pion hitam ke C5 untuk membuka jalur gajah agar bisa menyerang kuda di F3. Dan bila ini terjadi tentu pertahanan dari putih akan berantakan dan sangat terbuka sekali. Putih mengetahui rencana dari hitam, tapi putih tidak menggubrisnya dan mengancam balik menteri dengan melangkahkan gajah ke G5. Lalu diblok oleh hitam dengan melangkahkan pion ke F6. Inilah awal dari rusak dan terbukanya pertahanan dari hitam. Pion putih makan F6 lalu dibalas oleh gajah makan F6. Gajah putih tidak meladeni ajakan pertukaran ini, malah maju selangkah ke H6 untuk mengancam benteng. Hitam memblok dengan melangkahkan gajah ke G7. Di sini putih menerima ajakan pertukaran ini dengan maksud agar pertahanan lawan semakin terbuka. Putih makan gajah hitam di G7, lalu dibalas oleh kuda makan gajah putih di G7. Lalu pion putih memakan pion hitam di G6, dibalas oleh hitam dengan memakan pion putih di G6 juga. Sesuai harapan putih, akhirnya pertahanan lawan terbongkar juga dengan terbukanya jalur H dari benteng putih. Lalu menteri putih ke H3 untuk melakukan serangan dari sayap kanan. Gajah hitam makan kuda di F3, lalu dibalas oleh pion makan gajah hitam di F3. lalu diikuti oleh menteri hitam ke F6
untuk mengancam pion D4 dan pion di F3, dan sekaligus mengcover pion E6 karena bila dimakan oleh gajah putih tanpa backup dari menteri, hitam bisa langsung tamat. Putih melangkahkan kuda ke E4 untuk mengancam menteri hitam. Lalu menteri hitam maju satu langkah ke F5 sambil tetap membackup pion di E6. Langkah yang sangat brilian yang dilakukan oleh putih dengan menjalankan kuda ke G5. Sepertinya hitam sudah menyadari hal ini dan melakukan langkah putus asa dengan menjalankan kuda ke D7. Dan tentu saja menteri putih langsung melakukan skakmat yang sangat cantik sekali dengan melangkahkan menteri ke H7. Bagaimana bang kalau menteri makan kuda G5? Pada akhirnya tetap akan skakmat. Coba kita simulasikan ya guys. Menteri makan kuda G5. Gajah putih makan pion E6. Skak. Lalu kuda makan gajah. Setelah itu menteri ke H7 skakmat. Bagaimana kalau benteng memblok skak dari gajah putih? Menteri akan langsung ke H8 dan langsung skakmat. Bagaimana kalau menteri ke B1 skak? Benteng makan menteri. Pion hitam ke B5. Menteri ke H7 akan skakmat juga. Kita coba simulasikan bila menteri ke E4 skak. Pion makan menteri. Lalu pion hitam ke B5. Menteri putih ke H7 akan skakmat juga. Bagaimana kalau kita coba menteri hitam ke H3? Menteri hitam akan dimakan benteng putih. Lalu pion hitam makan D4. Tetap menteri putih akan ke H7 untuk skakmat. Dan pada akhirnya hitam harus mengakui keunggulan putih dengan skakmat maut yang sangat luar biasa. Demikianlah guys video skakmat terbaik pada episode kali ini. Semoga dengan video ini dapat menambah dan meningkatkan ilmu sobat catur sekalian. Silakan like, komen, dan subscribe agar channel ini dapat semakin berkembang. Sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya guys. See you.